malam, saya Yulia. Iya, saya Roma. Selamat malam teman-teman. Senang menyambut teman-teman lagi dalam acara PA online bareng kita malam hari ini. Ya, online bareng kita ini adalah Alkitab karena kita akan mengulik pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab. Selain itu, kita juga akan melihat selain pasalnya, ayat-ayat yang terkenal dalam pasal tersebut. ya, dan hari ini kita punya pasal istimewa dan juga ayat istimewa. Iya. Ya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, kami sangat ingin teman-teman juga ikut bergabung di dalam PA ini, bukan hanya menonton, tapi juga boleh memberikan komentar, boleh memberikan tanggapan, bahkan pertanyaan. Jadi teman-teman nanti silahkan ya menulis di kolom komentar pertanyaannya atau jawabannya, ikut PA dengan kita. Ketika nanti Roma memberikan pertanyaan, silahkan teman-teman ikut menjawab. Ya. Oke, kita juga seneng ya karena teman-teman ternyata juga sering mempromosikan atau mengundang sahabat Sabda yang lainnya yang belum pernah mengikuti PA online bareng ini untuk bergabung bersama dengan kita ya. Terima kasih untuk kecepatan teman-teman untuk membagikan brosur atau undangannya. Ya, kami juga mengundang teman-teman yang ingin bergabung menjadi guest untuk acara Ayo PA ini. Kami sangat-sangat senang. Iya. Nah, ini malam ini siapa nih yang akan jadi guest, Roma? Iya, seperti biasa kita tidak berdua saja Bu, karena kita akan ditemani oleh dua guest kita yang akan sharing pasal 22 yang hari ini akan kita bahas. Nanti ada teman kita Rizky dan juga ada teman kita Kak Roda yang akan bergabung bersama-sama. Iya, sambil menunggu mereka muncul, ya, untuk bergabung dengan kita. Ini dia. Halo. Halo, Shalom. Iya, Shalom. Gimana, apa kabar teman-teman? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Iya, iya, ini Roda ada di Solo, sedangkan Rizky ada di Blitar. Siapa yang pernah pergi ke Blitar? Ayo. Di Blitar ada apa ya, Rizky? Di Blitar ada makam Bung Karno, pecel yang terkenal. Oh ya, betul. Ya, ya. Dan mungkin ada makanan istimewa dari Blitar ya. Tapi malam hari ini ada teman istimewa dari Blitar. Oke, iya. Gimana Roma? Kita waktunya mepet sekali nanti. Kita ingin ada teman-teman juga nanti yang bergabung. Jadi sambil ini kita lihat ada banyak teman yang juga sedang mulai bergabung dan mungkin ada on the way bergabung. Kita akan mulai lebih dahulu ya. Iya. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu PA kita di dalam doa. Mari saya ajak teman-teman semua, sahabat Sabda yang sudah bergabung untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sungguh baik dan luar biasa dalam hidup kami. Sampai detik ini juga kami masih bisa ada, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Ini semua bukan karena kehebatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Kalau malam hari ini kembali kami datang untuk kami boleh belajar, bertumbuh bersama-sama melalui Alkitab yang akan kami pelajari secara khusus dari Kejadian pasal 22. Mampukanlah setiap kami dan teman-teman kami yang akan belajar bersama-sama secara khusus. Seluruh sahabat Sabda yang bergabung dari Sabang sampai Merauke, Tuhan yang memberkati secara live. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami hidup, kami bersyukur. Amin. Amin. Iya. Oke teman-teman, kita akan segera mulai. Saya berharap teman-teman di rumah sudah baca Kejadian 22 ya. Kalau belum masih ada kesempatan nih baca Kejadian 22 supaya nanti bisa bergabung untuk ber-PA. Iya. Silahkan ya, nanti teman-teman siapkan Alkitabnya sekarang di meja teman-teman atau di tempat teman-teman berada, Alkitab buku ataupun Alkitab HP-nya. Nanti kita akan bahas bersama-sama Kejadian 22 ini. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol bareng dengan Rizky dan juga Kak Rode, kita akan sedikit melihat ya overview dari kitab Kejadian sebelum Abraham sampai di pasal 22 ini apa sebenarnya yang terjadi. Kalau minggu lalu kan kita melihat bahwa Tuhan memanggil Abraham gitu ya, kita minggu lalu belajar tentang panggilan Tuhan itu dari Kejadian 12 gitu. Nah setelah itu di Kejadian berikutnya di pasal 15 Tuhan mengulangi kembali janjinya. Jadi kita bisa lihat dari pasal 12 sampai seterusnya itu ada janji-janji terus yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan di situ Tuhan berdialog dengan Abraham akan janji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham gitu. Ya, padahal waktu itu Abraham sudah tua ya. Iya. Sarah juga sudah tua, bahkan sudah menopause.
Jadi kemungkinan punya anak hampir tidak mungkin, tetapi melalui pasal 15 dan seterusnya Tuhan berkali-kali mengulang janjinya gitu ya, seakan-akan Tuhan ingin meyakinkan Abraham bahwa janji Allah itu ya dan amin ya. Iya. Nah, seterusnya Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham di pasal 16 Kejadian, pasal 16. Di situ sepertinya Sarai kembali mengambil jalan yang terbaik gitu untuk bisa mungkin menggenapi rencana Tuhan dengan cara memberikan Hagar yang saat itu adalah hambanya untuk menjadi menjadi istri dari Abraham. Gitu. Setelah itu Hagar akhirnya melahirkan Ismail. Ya, mungkin bukan menjadi istri ya, tetapi untuk melahirkan anak bagi Abraham. Jadi Hagar bukan menjadi istri Abraham, tetapi dia dipakai untuk memberikan keturunan bagi Abraham. Ya, iya. Nah, setelah itu ternyata kita lihat lagi kalau ke pasal 17 diulangi lagi janji Tuhan ya. Kembali Allah mengulangi janjinya terhadap keturunan yang akan diberikan kepada Abraham dengan mengganti namanya dan memberikan sebuah tanda yaitu sunat gitu sebagai tanda bahwa Abraham juga sebagai umat Allah dan juga bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Jadi ada tanda sunat yang mengikutinya dan juga namanya dari Abram diganti menjadi Abraham, yaitu Bapa segala bangsa. Orang percaya, orang beriman. Iya, lucu ya. Abraham masih belum punya anak saat itu, tetapi Tuhan sudah mengganti namanya untuk menjadi father of the many atau ayah untuk banyak orang gitu ya, untuk bangsa yang besar. Ya. Bahkan bukan cuma Abraham ya Bu ya. Istrinya Sarai juga diganti namanya menjadi Sarah gitu. Ya. Ibu bagi banyak. Ya. Sama juga pengertiannya. Nah, akhirnya di pasal 18 itu setelah Tuhan mengulangi janjinya, kejadiannya saat itu di Mamre, akhirnya di pasal 21 yang dijanjikan Tuhan tiba setelah penantian Abraham 25 tahun dari kejadian 12 sampai kejadian 21 tersebut. Akhirnya anak yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham lahir, yaitu di situ kita lihat di kejadian 21 akhirnya Ishak lahir kayak gitu. Dan Ishak lahir ketika Sarah sudah mati haid dan umur Sarah juga sudah 90 tahun dan Abraham sudah 100 tahun. Tuhan benar-benar ajaib ya bisa menyatakan janjinya dan janjinya benar-benar digenapi bagi Abraham. Nah, itu happy story-nya ya, cerita bahagianya. Tapi di pasal 22 kita jadi terpukul ya. Loh, Tuhan menjanjikan begitu luar biasa dan akhirnya digenapi gitu ya. Tapi kita sampai ke kejadian 22 dan kita semua ikut kaget. Nah, kita nanti akan melihat ya bagaimana kisah dari Abraham ini, apakah akan menjadi happy ending. Nah, semua orang tahu ya, udah baca cerita ini berkali-kali. Iya. Oke, karena kita sudah melihat sedikit dari cerita tentang Abraham dan juga janji terhadap Tuhan kepada Abraham, kita akan melihat pasal 22 yang akan kita gali malam hari ini bersama dengan Rizky dan juga Kak Rode. Nah, Rizky dan Kak Rode kemarin sudah membaca, merenungkan pastinya dari pasal 22 ini. Kita akan diskusi bersama-sama ya. Jadi di ayat di pasal 22 ini ada berapa ayat nih yang teman-teman temukan nih dari pasal 22 ini? Mungkin dari Kak Rode dulu. Ada 24 ayat. Ya, ada 24 ayat di sana dengan 2 perikop ya tentang ada 2 kepercayaan Abraham diuji. Ya, dengan keturunan Nahor. Ya, betul sekali. Oke. Nah, mungkin bisa lanjut ke Rizky ya. Tokoh-tokoh siapa saja yang dimunculkan di dalam kejadian 22 ini? Tokoh-tokoh yang ada di perikop 2 banyak. Iya, ini nama semua ya. Baik. Tokoh-tokoh yang ada di dalam kejadian 22 ini ada Allah pastinya, terus ada Abraham, ada Sarah, ada juga 2 bujangnya, Ishak juga, ya. Ada lagi? Ada Malaikat lagi yang ketinggalan yang Kak Ruda temukan? Malaikat juga bisa.
Malaikat Malaikat Tuhan. Tuhan. Ya, malaikat Tuhan. Ya, ya. Kecuali tadi Sarah nggak ada ya. Iya, Sarah Rizky nggak ada, juga. sorry. Ya. Kalau Sarah ada mungkin histeris kali ya. Nggak diperbolehkan. Ya. Oke, jadi ada tokoh-tokoh yang kita lihat ya di dalam Kejadian 22 khususnya untuk perikop 1. Nah, teman-teman, apakah menemukan juga kata-kata yang sering diulang-ulang nih di dalam perikop ini yang menjadi penekanan penting bagi pasal atau perikop yang sedang kita gali ini? Mungkin dari Rizky. Ya. Yang sering banget diucapkan dalam perikop ini anak ya, anak yang tunggal, anak yang kasih itu, anak sering banget. Terus kedua korban bakaran itu ada sampai 6 kali. Kemudian firmannya juga atau berfirmanlah 5 kali. Itu domba 4 kali. Kemudian kata Abraham, ya. Ada lagi dari Mbak Roda menemukan? Ada kata Tuhan menyediakan itu ada 2 kali. Terus dikatakan Allah juga ada 2 kali, anak domba ada 2 kali. Saya rasa itu sih yang belum disebutkan tadi. Ya. Oke. Ya, sampai dicatat ya berapa kali ditemukan dari kata-kata yang diulang-ulang di dalam pasal ini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat pasal 22 ini ya, kita melihat konteksnya ya. Bisakah teman-teman menjelaskan apakah dalam konteks ini Allah itu mencobai atau menguji Abraham? Nah, dan mungkin bisa menyebutkan perbedaannya. Oke, dari Rizky dulu. Baik. Kalau ini konteksnya adalah ujian ya, ujian dari ke Abraham. Karena untuk mencoba itu dikatakan di dalam perjanjian baru itu kan bukan Allah ya yang mencobai. Namun di sini kalau konteksnya kita baca dari awal, ini konteksnya untuk menguji ya, menguji serta meneguhkan iman Abraham, meneguhkan akan janji Tuhan yang dinyatakan sebelumnya. Oke, ya, jadi kita bisa melihat ya bahwa saat itu Tuhan sedang menguji iman Abraham. Apakah Kak Roni juga ingin menambahkan? Iya, setuju sama kata Rizky, karena memang di sini Tuhan ingin Abraham belajar mengenal Tuhan lebih lagi melalui ujian yang dia berikan kepada Abraham. Jadi ini memang ujian bukan cobaan. Begitu. Ya. Itu. Iya. Jadi apa bedanya nih antara ujian dan pencobaan? Kalau cobaan itu otomatis kan dimana kita pasti ada keinginan untuk istilahnya kita punya keinginan mencoba, berarti sudah ingin merasakannya atau dicoba-cobain gitu ya. Sedangkan kalau itu ujian, itu bukanlah seperti anak sekolah gitu ya. Ketika dia dia sudah belajar banyak hal, tetapi ada masa di mana dia untuk dites gitu dan mendapatkan hasilnya, mengetahui seberapa jauh dia sudah belajar mengenai Tuhan. Sedangkan kok cobaan kan hanya sekali, 2 kali kayak gitu. Dan tidak ada hasil yang bisa dilihat dengan baik atau tidaknya gitu. Lebih sedangkan kalau ujian ada evaluasi yang bisa kita lihat dengan lebih jelas seperti itu. Saya rasa sebegitu. Gimana Rizky, setuju nggak? Ya, mungkin untuk kata mencobai serta menguji itu ada perbedaan sih. Misal, kalau orang mencobai kan untuk menjatuhkan ya. Kalau ini menguji itu supaya dia itu lulus, supaya ada evaluasi, benar kata Kak Rodi tadi, supaya ada evaluasi. Meskipun kalau dia tidak lulus, ada remedial gitu. Ada pengulangan lagi. Iya, betul. Ya, memang ada beda ya. Kalau terutama secara motivasi itu beda ya. Kalau kita mencobai artinya kita menggoda dia untuk melakukan hal yang salah gitu ya. Tetapi kalau menguji, motivasi kita adalah untuk tahu kualitas dia seperti apa gitu ya. Oke. Jadi kita bisa lihat ya, mencobai di sana berkaitan dengan ingin menjatuhkan seseorang atau membuat orang tersebut yang taat tadi jadi tidak taat. Maksud Allah bukan seperti itu, tapi ingin melihat
ketaatan iman Abraham itu, kualitas imannya. Kalau di versi TB mungkin di ayat 1 itu Iya. memang ada kata mencobai ya. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa versi yang lain, maka kita tahu sebenarnya itu adalah ujian ya. Tuhan menguji. Ya. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita mengulik sedikit tadi tentang overview khususnya untuk perikop 1 ini, kesan umum apa nih yang teman-teman dapatkan nih sebagai tema dari Kejadian 22 ini? Dari Kak Rode dulu. Ya, kalau kesan umumnya nampaknya di sini Tuhan cukup kejam gitu loh. Kenapa? Dia tahu Abraham adalah anak yang dia panggil dari Ur Kasdim, terus belajar mengenal Tuhan. Terus akhirnya dia punya keturunan, itu pun karena karunia-Nya Tuhan. Terus Tuhan minta lagi gitu. Dan ternyata ketika Tuhan minta, bukan hanya sekedar minta, disuruh membunuh anak sendiri, itu kayaknya sangat-sangat menyeramkan. Namun di perikop ini juga dijelaskan bahwa Tuhan menyediakan. Artinya berarti Tuhan bukan hanya ingin membuat Abraham mengenal sisinya Tuhan yang lain ataupun Tuhan yang kejam seperti itu nampaknya. Ternyata dia adalah Tuhan yang peduli, menyayangi, dan ingin Abraham semakin mengenal Tuhan yang sebenarnya. Begitu pesannya saya ketika melihat perikop ini. Oke, ya, jadi sudah dicoba untuk ini ya, menjelaskan perikop 1 ini ya. Nah, tapi kita akan lihat lagi lebih detail dari ayat-ayat yang dipilih oleh Rizky dan juga Kak Rode pada malam hari ini. Nah, untuk itu teman-teman silahkan yang sudah gabung pada malam hari ini, nanti silahkan menuliskan di kolom komentar terkait pelajaran yang didapatkan dari ayat-ayat yang dipilih oleh Rizky dan juga Kak Rode. Nah, malam hari ini mau memilih ayat berapa nih dari pasal ini? Ya, Rizky? Ya, dari saya akan memilih ayat 2 dan 3 ya. Dari Oke, dari Kejadian Kak 22 Rode? ini. Saya ayat 16 dan 17. Oke, ya masih di perikop yang sama ya, perikop 1. Ya. Kita akan melihat teman-teman, mari silakan buka Alkitabnya, kita akan lihat dari ayat 2 sama ayat 3 dari pasal 22. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membeli juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ketika melihat ayat ini, jadi kita sudah lihat kan pasal-pasal sebelumnya ya, bahwa Tuhan itu berkali-kali mengulangi janjinya untuk memberikan anak laki-laki nanti kepada Abraham. Tetapi di Kejadian 2, kita lihat di Kejadian 12 ayat 2 dan di Kejadian 22 ini, akhirnya Tuhan minta untuk Abraham mempersembahkan kembali Ishak menjadi korban bakaran, khususnya dari 2 ayat yang kita lihat tadi. Nah, gimana nih menurut Rizky? Sebuah perintah yang aneh nggak? Dan kalau menurut kamu ini aneh, di mana anehnya? Kalau menurut kamu ini nggak aneh, di mana nggak anehnya gitu? Ya, gini. Menurut saya itu adalah perintah yang nggak manusiawi ya. Mungkin nggak masuk akal lah dari perintah tersebut. Namun yang membuat saya heran sekaligus kagum adalah tindakan Abraham akan meresponi serta menuruti perintah Tuhan. Dikatakan di ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi benar bangunlah Abraham. Ini membuktikan akan ketaatan Abraham, cara meresponi Abraham akan perintah Tuhan tanpa adanya jeda waktu ataupun penundaan waktu. Bahkan tidak pernah membantah ya. Ya, Langsung. kepikiran Kira-kira menolak pun aneh enggak ya. nggak? Ya, menurut Nah, saya ini justru itu menjadi pertanyaan ya. Kenapa? Nah, Kenapa Abraham tidak membantah dan Abraham melihat itu kayaknya sebagai sesuatu yang oke gitu? baik. Menurut saya sebelumnya Abraham juga pernah diteguhkan oleh janji akan anak ya. Terus ketaatan Abraham itu juga memiliki dasar kebenaran. Alasannya sederhana. Abraham telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Abraham jelas mengetahui bahwa kelahiran Ishak sungguh merupakan mukjizat Tuhan dan Ishak adalah anak perjanjian. Karena Tuhan yang diimani adalah Allah yang hidup
dan setia kepada perjanjiannya. Itu sebabnya Abraham tidak ragu-ragu mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak semata wayangnya, untuk korban bakaran. Pasti Tuhan akan menyediakan sebagai pengganti. Gitu. Gitu ya. Oh, Ya. So yakin ya. 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 Tapi ada tradisi juga ya yang menjelaskan bahwa pada zaman Abraham itu kan Abraham ini belum belum banyak orang-orang yang mengenal Allahnya Abraham ya. Dan agama-agama sekitar yang hidup, maksudnya di mana Abraham hidup, itu biasa mempersembahkan anaknya untuk menjadi korban, dipersembahkan kepada dewa-dewi mereka. Jadi salah satu ya mungkin para ahli melihat salah satu alasan kenapa Abraham menganggap itu oke, karena Allah-Allah yang lain itu juga, maksudnya agama-agama yang lain itu juga mempersembahkan anak mereka, membunuh anak mereka demi untuk menyukakan atau menyenangkan dewa-dewa. Nah, saya yakin Abraham pasti bergejolak sih hatinya, tidak semudah yang kita pikirkan, oh ya dia oke gitu ya. Karena itu merupakan satu perjuangan yang mungkin tidak dicatat di dalam Alkitab ya, tapi pasti antara ini sesuatu yang betul atau tidak, ini sesuatu yang harus dia turuti atau tidak. Tapi saya setuju dengan Ricky, pengenalan dia akan Tuhan jauh lebih kuat daripada rasio dia gitu ya, untuk melihat apakah perintah ini perintah yang aneh, perintah yang tidak masuk akal gitu ya. Tapi pengenalan dia kepada Tuhan saya kira sangat dekat gitu ya. Dan Tuhan berkali-kali bicara secara pribadi dengan Abraham, sehingga Abraham tahu kemuliaan, kebesaran dan kemahakuasaan Allah gitu, sehingga dia tidak mempertanyakan, bukan karena dia bukan karena dia percaya, tapi karena dia mengenal Allah itu gitu. Sehingga pasti ada alasan kenapa Tuhan menyuruh dia melakukan ini gitu ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Tadi kita sudah melihat ya bahwa di pasal-pasal ini Tuhan sudah mengulangi janjinya berkali-kali. Akhirnya dia minta anaknya Ishak untuk kembali dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat juga kemarin pasal-pasal yang lalu di pasal 12, pasal 15, bahkan Abraham juga katakan dia akan menjadi bangsa yang besar. Nah, nggak mungkin akan menjadi bangsa yang besar tanpa keturunannya gitu ya. Nah, di sini akhirnya anak satu-satunya yang akan memberikan keturunan itu harus dibunuh juga gitu ya. Tadi Rizky bilang ini sesuatu yang aneh. Nah, di bagian ini apakah Rizky juga melihat sesuatu yang aneh nih di sini? Katanya akan menjadi bapak bagi bangsa yang besar, tapi akhirnya keturunannya diminta juga. Iya, baik, menurut saya juga aneh ya. Tuhan sendiri menjanjikan sebelumnya Abraham akan memiliki keturunan dari Sarah, yaitu Ishak. Ishak sendiri saja yang menamainya itu Tuhan, sedangkan Tuhan memerintahkan dia untuk dibunuh serta dibakar. Dari situ saya menyimpulkan bahwa anak Ishak itu sebenarnya kan lahir dari mujizat Tuhan. Yang kita tahu Sarah adalah seorang yang sudah tua. Mungkin didiagnosa kalau sekarang ini sudah mandul, tapi Tuhan berkata lain, bahwa anak itu dari Tuhan. Seperti itu. Jadi Abraham tidak ragu-ragu dalam mengorbankan Ishak. Karena apa? Anaknya itu juga berasal dari Tuhan. Jikalau kembali pun juga tidak apa-apa karena Tuhan. Namun kita membuktikan bahwa kenyataannya Tuhan menyediakan domba bakaran, bukan Ishak untuk dikorbankan. Ya, kita tahu dan kita punya jawabannya ya, karena kita tahu seluruh ceritanya. Tapi kalau kita menempatkan diri pada Abraham yang saat itu tidak tahu akhirnya nanti akan seperti apa, ini merupakan satu ujian yang luar biasa untuk imannya ya. Bagaimana dia mempercayai Allah yang mengatakan kamu akan menjadi bangsa yang besar, padahal anak satu-satunya disuruh dibunuh. Lah terus keturunannya dia akan menjadi bangsa yang seperti apa gitu kalau nggak ada keturunan, tapi dia bisa menjadi bangsa yang besar. Iya. Aneh ya? Iya. Oke, iya. Nah, kita masih di
ayat yang dipilih oleh Rizky tadi ya, tentang ketaatan Abraham, masih seputar itu yang kita lihat. Nah, ketika kita melihat peristiwa ini atau kejadian ini, tahukah Abraham gitu bahwa perintah Tuhan ini hanya sebuah ujian? Menurut saya, untuk Abraham sendiri, tahulah bahwa itu sebuah ujian. Karena dikatakan Abraham sangat yakin di ayat-ayat selanjutnya juga bahwa Tuhan akan menyediakan, ya dikatakan kepada bujangnya sebelum dia naik. Itu membuktikan bahwa Abraham tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, bukan sekedar janji belaka gitu. Ya, ya saya nggak bisa membayangkan kalau saya ada di posisi Abraham ya, melihat apa yang terjadi. Apakah saya berani mengatakan, oh ya nanti Tuhan pasti akan sediakan? Saya nggak yakin kalau Abraham akan seyakin itu, tapi memang dia punya iman yang besar. Kalau Allah bisa menjadikan apa yang mati menjadi hidup, artinya mandul, kan buah kandungnya itu sudah mati, tapi Tuhan bisa menjadikan hidup. Saya yakin Abraham bisa melihat itu sebagai satu iman yang besar kalau Tuhan bisa menghidupkan kandungan Sarah yang mati. Tuhan mungkin bisa menghidupkan juga orang yang sudah mati untuk hidup. Iya. Ya, jadi kita melihat luar biasa sekali ya iman Abraham. Makanya kalau kita lihat di salah satunya di Ibrani dikatakan kepercayaan Abraham terhadap Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran gitu, karena dia sangat mempercayai siapa Tuhan yang dia kenal. Nah, tadi dari sisi Abraham gitu ya, yang melihat ujian itu dari Tuhan. Nah, dari sisi Allah sendiri gitu, apakah tahu nih Allah bahwa Abraham juga akan taat? Nah, kalau tahu, menurut kamu apakah tahu Allah bahwa Abraham akan taat? Menurut saya Tuhan tahu ya, karena kita tahu akan sifat-sifat Tuhan yang maha tahu seperti itu. Juga mungkin ujian ini dikhususkan untuk Abraham juga. Dia sebagai bapak orang beriman yang kita percaya. Dan itu digunakan kepada kita ya, sebagai orang-orang percaya bahwa Abraham itu sebagai teladan kita. Seperti itu juga. Iya. Mungkin sebelumnya kayak... Mungkin sebelumnya kayak ada apa ya, Abraham melakukannya itu dengan hati yang kecewa mungkin. Kalau zaman sekarang mungkin kayak kena PHP ya gitu. Tuhan menjanjikan suatu bahwa keturunan tapi disuruh dibunuh. Tapi ya itu, Abraham tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Perintah Tuhan. Ya kayaknya Abraham nggak merasa di PHP deh, di PHP. Iya. Kayaknya Abraham yakin kalau Tuhan segitu baik sama dia, gitu ya, pasti punya alasan kenapa Tuhan menyuruh dia melakukan sesuatu yang nggak masuk akal, gitu ya. Nah, Rizky, kalau Allah tahu bahwa Abraham akan taat, untuk apa Tuhan menguji Abraham? Kan Tuhan udah tahu. Gini. Abraham diuji itu untuk meneguhkan janji Tuhan ya, dikatakan sebelumnya bahwa akan lahir keturunanmu dari Ishak gitu. Nah, peneguhan janji itu digenapi dari ujian ini supaya janji Tuhan itu juga dinyatakan, dikatakan di ayat yang dipilih Kak Rodi itu juga peneguhan janji Tuhan itu dinyatakan setelah Ishak mau dikorbankan gitu. Untuk meneguhkan lah ya. Iya, jadi Tuhan menguji bukan untuk Tuhan tahu ya. Tuhan menguji Abraham untuk Abraham tahu gitu bahwa Allah yang dia kenal itu adalah Allah yang harus ditinggikan, yang harus diprioritaskan lebih dari apapun yang dia miliki, terutama apa yang paling berharga bagi Abraham. Saya yakin Ishak yang sudah ditunggu puluhan tahun itu ya, itu pasti sangat dimanja dan pasti sangat dipelihara dengan baik-baik oleh Abraham. Tapi sekarang Tuhan ingin Abraham tahu bahwa prioritas hidupnya bukan anaknya, tetapi Allah. Jadi ujian itu bukan ditujukan untuk Allah tahu, tetapi untuk Abraham tahu. Ya. Iya. Jadi lagi-lagi ini semua untuk melihat maksud yang lebih besar gitu untuk kehidupan Abraham.
supaya Abraham semakin mengenal siapa Allah yang besar itu tadi gitu. Nah, pelajaran apa nih yang Kak Rizky pelajari Baik. dari 2 ayat yang sudah digali malam hari ini? Oke. Dan nampol nih yang mau dilakukan. Pelajaran yang saya dapat dari ayat 2 dan 3 ini, Abraham adalah orang beriman. Abraham diuji dengan ujian yang sangat menyakitkan. Kita belajar akan pilihan Abraham dalam mengutamakan perintah Tuhan, mengesampingkan hal dunia, sekalipun itu adalah anak yang dikasihinya. Dan kita tahu melalui ayat ini, harta berharga dalam hidup Abraham adalah Tuhan. Abraham melangkah tanpa penundaan waktu. Dia taat akan perintah Tuhan, tidak membelot ataupun menolak perintah Tuhan. Dia tetap taat sampai dia pergi menuju tempat yang diperintahkan Tuhan, yaitu di tanah Moria. Amin. Seperti ketika dia dipanggil ya. Iya. Dia juga keluar dari tanah Ur gitu dengan iman bahwa Tuhan pasti akan menyediakan sesuatu bagi dia di tanah yang baru, tanah perjanjian. Oke. Nah, aplikasi apa nih yang mau Rizky lakukan nih? Praktisnya yang mau dilakukan setelah ini? Iya, aplikasi nyatanya ya. Kita kan sekarang hidup di era modern. Kita punya catatan sejarah dan teladan dari para nabi, dan kita bisa tahu perintah Tuhan dari Alkitab. Kita bisa belajar dari Abraham akan ketaatannya. Respon Abraham akan perintah Tuhan, sekalipun perintah Tuhan itu menyakitkan hati kita, membunuh mimpi-mimpi kita yang kita bangun. Kita harus tetap taat kan perintah Tuhan. Kita lakukan tanpa penundaan waktu, seperti yang dilakukan Abraham. Jadi, jangan ada kata nanti, atau jangan ada aku nggak bisa Tuhan, ataupun kata aku nggak mau Tuhan. Belajar dari Abraham, satu kata, lakukan. Haleluya. Wow, wow, bravo. Saya harap kamu akan ingat kata-katamu ini loh ya, seterusnya seumur hidupnya. Amin. Nanti kalau menghadapi masa sulit, ingat kata-kata ini ya, bahwa Tuhan setia pada janjinya. Amin. Apalagi Rizky masih sangat muda sekali ya, masih banyak babak yang harus dilalui ke depan. Ya, tapi ya, tadi ya mimpinya masih banyak. Iya. Siapa tahu nanti mimpinya dibunuh sama Tuhan. Tapi enggak ya, kan Ishak juga nggak dibunuh, walaupun Tuhan minta tapi nggak dibunuh ya. Oke, thank you Rizky, thank you banyak. Nah, ini sahabat-sahabat juga udah bersama-sama kita dengan malam hari ini udah memberikan respon nih terkait ayat yang dipilih oleh Rizky. Kita akan bacakan ya satu persatu. Oke, ada dari Bu Deborah Wisnu ya? Iya. Sorry. Oh iya. Oke, dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, ini tadi ya sehubungan dengan ini ya. Kalau Tuhan meminta anaknya untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran, maka Abraham menurutinya, bukan tadi seperti apa yang Rizky katakan ya, bukan karena bukan karena itu masuk akal atau tidak masuk akal, tetapi karena Abraham kenal siapa Tuhan. Ya. Oke, ada satu pertanyaan nih Rizky dari Melisa Nini Sandayani. Oke, ya. Ini teman kamu nggak? Ya, teman. Nah, minggu depan temannya hadir lagi ya. Mungkin satu waktu bisa jadi guest nih. Oke, satu pertanyaan dari Melisa. Bagaimana bisa Abraham taat atau tidak ragu akan perintah Tuhan yang mungkin tidak manusiawi dan tidak masuk akal? Nah, ya, sepertinya tadi sudah disinggung yang ditanyakan mungkin ini jelaskan lagi. Ya. Silakan jelaskan lagi. Oke. Abraham telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebelum-sebelumnya. Tuhan juga mengasih mukjizat kepada Sarah yang mandul seperti dikatakan Bu Dia tadi. Dia menghidupkan kandungan supaya Sarah bisa memiliki anak. Mukjizat tersebut. Namun di sini saya tekankan adalah Abraham yakin bahwa Tuhan yang memberikan pengganti Ishak itu sebagai ahli warisnya. Sebenarnya Tuhan tidak ragu-ragu kepada gini, Ishak sungguh merupakan mukjizat Tuhan dan Ishak adalah anak perjanjian seperti itu. Jadi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan teguhkan akan janjinya tersebut di ayat berikutnya tadi. Ya, jadi bukan masalah manusiawi atau tidak manusiawi ya.
Tetapi karena dia Ya. kenal Allah yang benar dan Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, dia pasti punya alasan kenapa dia meminta apa yang dia minta. Ya. Oke. Nah, masih ada tanggapan nih, satu dari Eca Oce. Bila dibanding masa sekarang, mungkin masih beralasan ini itu. Dibanding Abraham, waktu itu yang luar biasa menangkap kehendak Tuhan. Tuhan mengenal hati umat pilihannya. Abraham melepas haknya, manut sama apa kata Tuhan. Ya, kayak tadi janjinya Rizky ya, manut sama Tuhan ya. Mungkin mimpi, mungkin hal yang luar biasa, yang kita sayangi gitu ya. Tetapi kita harus menomorsatukan Tuhan. Oke, nah masih ada tanggapan dari Tere nih, sungguh luar biasa iman Abraham tanpa banyak tanya, ia taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Ada satu tanggapan juga dari atas nama akun Pak Martin ini, setuju Abraham tetap memilih percaya kepada Allah yang lebih berharga dari apapun. Iya, kadang Tuhan justru memilih hal yang paling berharga dalam hidup kita ya, untuk disandingkan dengan Dia. Apakah itu mamon, apakah itu anak, apakah itu istri, apakah itu keluarga. Kalau itu menjadi berhala kita, maka Allah akan sangat cemburu. Dan Allah menginginkan yang utama gitu ya. Sehingga kita akan diuji oleh Tuhan ketika hati kita tidak lagi tertuju hanya kepada Tuhan gitu ya. Tapi bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk kita tahu apa yang penting dalam hidup kita. Ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada tanggapan ya untuk. Iya, ada satu tanggapan juga dari Kak Eca. Abraham melepas haknya oh ini tadi sudah. Oke, sepertinya sudah semua ya. Ya. Oke, terima kasih Rizky, dan ini udah jamnya terus berjalan. Kita akan melihat dari ayat yang dipilih dari Kak Rode ya. Sudah ready di sana, kita akan belajar dari ayat yang dipilih dari Kak Rode tadi, dari ayat tadi memilih ayat Kejadian 22 ayat 16 dan juga 17. Nah, teman-teman silakan buka Alkitabnya ya. Kejadian 22 ayat 16 dan juga 17. Berbunyi demikian, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Apa yang menarik nih Kak Rod dari dua ayat yang dipilih ini? Iya, dari kedua ayat ini aku menyoroti di ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Di sini kan ada kata perkataannya Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Dengan kata lain di sini Tuhan sendiri mengakuinya, dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa perkataan ini adalah perkataannya sendiri dan dia akan pegang itu dengan konsisten, dengan benar gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini juga dikatakan dari sisi Abraham, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dengan kata lain, Abraham benar-benar memberikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, melakukannya dengan baik, tanpa berpikir panjang, dan benar-benar yakin bahwa Tuhan akan menyediakan. Dengan kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya kan Abraham juga meyakinkan Ishak bahwa Tuhan menyediakan, bahkan sampai akhirnya Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa dia menyediakan. Dan kemudian di ayat yang selanjutnya baru Tuhan menyatakan bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Sedangkan kalau di ayat yang ke-17 ini sebenarnya sudah beberapa kali diulang, dan di sini untuk meyakinkan kembali bahwa Tuhan, karena ada sumpahnya ya, berarti kalau Tuhan sudah bersumpah atas namanya sendiri, pasti dia akan menggenapinya segera, atau bahkan ini membuat Abraham sendiri semakin yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin, begitu. Oke, nah, dan masih di ayat yang sama kita belajar dari dua ayat ini, katanya Tuhan akan memberkati Abraham secara berlimpah-limpah. Nah, kenapa nih Allah ingin memberkati Abraham secara berlimpah-limpah di ayat ini dikatakan? Ya, kenapa Tuhan ingin memberkati Abraham secara berlimpah-limpah? Karena karena Abraham belajar untuk melakukannya dengan setia gitu ya. Kenapa berlimpah-limpah?
karena Tuhan tidak pernah segan-segan untuk memberkati setiap anaknya yang mau setia dan melakukannya dengan benar, dengan tepat, dan dia tidak akan ragu-ragu memberikan apa yang menjadi bagian atau anugerahnya kepada anak-anaknya. Bahkan berkat itu bukan hanya satu hal ya, bukan hanya soal material, dia bahkan juga kan memberikan berbagai hal. Bangsanya mereka dulu itu masih kecil, Ishak lah, masih satu Ishak, tapi ternyata kemudian di pasal-pasal yang lainnya mereka menjadi orang yang cukup berkuasa di atas bangsa-bangsa yang lainnya, begitu. Iya, jadi ini juga sekaligus ya untuk menggenapi rencana atau janji Allah yang sudah sebenarnya dari pasal 12 sudah dikatakan ya bahwa akan diberkati seperti itu. Nah, Ya. Kalau aku boleh nyala sedikit, sebenarnya bukan hanya Ishak loh, Rode. Karena ketika Tuhan meminta Abraham untuk disunat, itu yang disunat bukan hanya Ishak. Seluruh anggota keluarga Abraham yang lain, termasuk budaknya, itu juga disunat. Sehingga saat itu mungkin sudah ratusan orang yang menjadi dianggap sebagai gitu ya, keturunan Abraham. Walaupun bukan secara daging, secara darah dan daging, tetapi Tuhan mengatakan kan orang-orang yang sevisi dengan Abraham, mereka akan disunat. Ya. Oke, itu hanya hal kecil saja sih. Itu ada di ayat 18. Jadi seluruh keluarga dan juga orang-orang budaknya yang Eliezer dan lain sebagainya juga disunat gitu. Ada yang mengatakan ini juga sebagai janji bahwa keselamatan juga berlaku bagi semua umat bangsa kayak gitu. Nah, oke. Nah, jadi endingnya memang Allah memberkati Abraham dengan banyak keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Nah, apakah artinya ini, Kak? Iya. Apa artinya di sini seperti bintang di langit dan pasir di laut? Kalau di sini saya melihat betapa apa yang Tuhan berikan itu tidak akan terhitung atau bahkan tidak bisa dinilai dengan hitungan jari ya, karena Tuhan ingin memberkati keturunannya itu bahkan lebih banyak. Ini mengingatkan kepada Kristus yang menyelamatkan kita gitu. Bagaimana satu hal yang Dia berikan itu bisa berdampak kepada setiap orang bahkan tidak terhitung jumlahnya hingga saat ini gitu. Itu sih relasinya bagi saya. Artinya tidak terhitung ya, tidak bisa dihitung oleh kalkulator manusia. Iya. Sebenarnya nggak pernah ada manusia yang bisa menghitung jumlah bintang di langit atau pasir yang ada di lautan gitu ya. Pernah menemukan nggak siapa yang bisa menghitungnya? Seperti itulah keturunan yang dijanjikan Tuhan terhadap Abraham. Nah, apakah itu terjadi sekarang? Keturunan yang dimaksudkan oleh Allah itu apakah endingnya terjadi? Iya, terjadi. Karena kan orang-orang yang menjadikan Abraham adalah lambang bapak orang percaya. Bukan hanya sekedar satu keturunan bapak dari nenek moyang dari satu bangsa. Dia adalah bapak orang percaya. Sedangkan setiap orang yang percaya kepada Kristus dan keselamatannya, dia adalah bapaknya. Berarti, berapa banyak orang Kristen sekarang? Saya tidak bisa menghitungnya. Berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan, sudah banyak yang sudah, ada yang meninggal, ada yang masih hidup sampai sekarang. Kalau dihitung satu persatu sangatlah banyak, tidak terhitung seperti yang Tuhan janjikan. Amin. Ya. Oke, ada ujian, ada hasil dari ujian tersebut. Nah, ini mungkin personal ya, sharing personal. Pernah nih Kak Rode mengalami atau diuji oleh Tuhan dan seperti apa hasil yang didapatkan? Pernah diuji Tuhan, pernah lah, ya kan, namanya juga mengikut Tuhan. Misalnya mengorbankan, memilih gitu ya, ketika memilih untuk apakah saya tetap ingin melayani Tuhan ataukah saya hengkang dari tempat saya berada saat ini di Solo gitu ya. Apakah saya memilih untuk bekerja di tempat teman saya begitu, ataukah saya benar-benar mau tetap melayani Tuhan. Ternyata ketika saya belajar untuk percaya, belajar untuk taat, di situ saya melihat bagaimana Tuhan, kalau saya tadi hengkang, saya jadi orang yang mungkin sudah murtad gitu ya, karena
ingin menjauh dari apa yang Tuhan inginkan. Sedangkan ketika saya mengikuti apa yang Tuhan inginkan, saya semakin mengenal Tuhan dan saya belajar bersyukur dengan orang-orang di sekitar saya, dan saya juga bisa merasakan bahwa ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup saya, dan itu pun untuk memberkati orang lain dan menggenapi rencana Tuhan. Ya, itu dia. Ya, dan kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas Roda juga yang setia mengikut Tuhan. Amin. Oke, pelajaran apa ini Kak yang bisa dibagikan bagi kita semua dan juga mungkin bagi seluruh sahabat Sabda yang hadir malam ini? Iya, kalau pelajaran dari Kejadian 22 ini, saya tuh belajar betapa ketika mengikut Tuhan itu tidak serta-merta hanya sekedar percaya saja, tetapi belajar untuk melakukannya dengan setia sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Apalagi di ayat 16 dan 17 ini dinyatakan di mana Abraham kan tidak segan-segan. Berarti ketika melakukan apa yang Tuhan inginkan itu harus rela dan benar-benar sepenuh hati dan tidak lagi berpikir ragu-ragu ya. Walaupun memang manusia gampang untuk ragu-ragu, tapi ketika mengandalkan Tuhan sepenuhnya, lakukan saja dengan setia, dengan hikmat yang daripada Tuhan, pasti nanti Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerjakan apa yang menjadi keinginannya. Begitu. Oke, dan apa aplikasinya Kak Rod? Iya, aplikasinya. Iya, aplikasinya belajar untuk taat lagi ya. Kalau lihat Abraham dia nggak segan gitu ya. Saya masih harus belajar lebih banyak lagi taat kepada kemauannya Tuhan dan tidak kong kali kong sama Tuhan. Tuhan boleh nggak kayak gini, nggak yang kayak gitu. Abraham saja ketika Tuhan perintahkan dia langsung bertindak, dan saya harus belajar untuk hal yang seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rode sudah sharing pada malam hari ini ya, dari dua ayat yang sudah dipilih, dan ini adalah hasil yang akhirnya diterima oleh Abraham, dan juga mungkin ini juga dapat menjadi pelajaran penting bagi kita, khususnya dari yang disaringkan oleh Kak Rode tadi. Nah, kita mau melihat nih beberapa tanggapan dari sahabat Sabda. Ayo teman-teman yang ingin merespon atau memberikan komentar, silakan ketikkan di kolom komentar, nanti kita akan bacakan komentar dari sahabat Sabda. Juga kalau ada peserta di rumah yang ingin join, bergabung bersama kita dan men-sharingkan secara live berkat-berkat yang sudah diterima, silakan pencet tombol apa? Tombol request join ya. Oke. Ya, mau dibacakan dulu? Oke, ada satu tanggapan nih, kita akan lihat ini masih dari Kak Eca Oce ternyata ya. Oh, ini salah satu anggota sahabat Sabda. Nah, ada tanggapan dari Aldo Ray. Oh, dia minta tips ya. Apakah ada tips-tips agar kita bisa seperti Abraham? Ini mungkin meneladani Abraham ya. Mungkin Risti atau Kak Rode ya, bisa berbagi tips agar kita mungkin bisa seperti Abraham. Iya, mungkin kalau dari aku, ya seperti yang dikatakan dari awal, berulang-ulang tadi, taat pada Tuhan, gandul Gusti itu nggak usah ragu-ragu ya. Gitu. Taat, lakukan, meskipun hal itu menyakitkan di dalam hidupmu, namun yakin dan percaya akan iman Abraham juga, yang sudah kita tahu, akan janji Tuhan yang nyata dalam hidup kita pasti diberkati. Amin. Ya, saya kira bukan masalah spontan gitu ya, langsung menurut Tuhan ya. Saya kira Tuhan pun memberi kesempatan kepada kita untuk berdialog gitu ya. Jadi kalaupun itu sesuatu yang sulit, saya kira Tuhan tetap akan menerima ketika kita berkata, kenapa Tuhan gitu ya. Tuhan pasti akan menjawab. Mungkin tidak dengan cara yang kita inginkan, tapi Tuhan pasti akan meresponi. Karena saya melihat contoh dari Daud sendiri ya, banyak sekali doa-doa Daud yang bertanya-tanya kepada Tuhan ya, dan Tuhan tidak tersinggung gitu. Kalaupun kita, Tuhan aku ragu, kenapa engkau suruh aku melakukan ini, aku sulit, aku nggak bisa, itu lebih baik kita berbicara seperti itu kepada Tuhan daripada kita diam dan tidak berkata-kata dan tidak melakukan gitu ya. Lebih baik kita bertanya kepada Tuhan, dan saya yakin Tuhan
akan menerima kita dan juga menerima pertanyaan, bahkan menerima keraguan kita. Jadi Tuhan itu bukan Allah yang asing yang kita tidak kenal gitu ya. Dan dia selalu menyambut kita ketika kita mau berelasi dengan dia. Jadi bukan, wah, kalau Tuhan suruh apa-apa, aku akan seperti Abraham, sudah nggak nanya, langsung nekat saja gitu ya. Nah, kalau itu betul-betul dari Tuhan ya nggak apa-apa gitu. Kalau itu ternyata bukan dari Tuhan dan itu hanya pikiran kita sendiri atau godaan dari setan, kita tidak tahu. Jadi kita harus menguji apa yang kita dengar, dan kalau itu betul-betul dari Tuhan, nah kita boleh taat pada Tuhan ya. Ya. Oke. Jadi tips, kalau aku boleh ngasih tips nih ke Aldo, seperti Abraham itu seperti apa? Seperti Abraham yang mengenal Allah gitu ya. Kenapa Abraham mau melakukan itu? Karena Abraham mengenal Allah. Nah, kalau kita mau seperti Abraham, ya kenallah Allah kita, maka kita akan menjadi seperti Abraham. Ya. Ya. Jadi intinya relasi gitu ya. Relasi kita, apakah kita dekat dengan Allah yang kita kenal atau jauh. Oke, ada satu tanggapan juga dari Eca Oce. Setelah Abraham teruji, tentunya mendapat upah alias janji Tuhan yang dinyatakan kepada Abraham. Ini dari ayat yang dipilih Kak Rode, percaya, mendengar, dan taat melakukan. Boleh aku koreksi sendiri Eca Oce. Setelah Abraham teruji, terus Oca bilang Abraham mendapat upah. Saya kira tidak seperti itu. Kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, Tuhan sudah kasih upahnya dulu. Sudah diberitahu upahnya akan ini gitu ya. Baru diuji. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang jual mahal, menyembunyikan sesuatu gitu ya. Tapi Abraham sudah dikasih tahu, engkau akan jadi bangsa yang besar, engkau akan diberkati, engkau akan begini-begini. Upahnya sudah dikasih, dilihat di depan dia gitu ya. Sekarang tinggal diuji apakah dia mau atau tidak. Ya. Oke. Nah, ada satu tanggapan dari Ray. Taat mendatangkan berkat Tuhan, sebaliknya tidak taat tidak dapat berkat Tuhan. Iya, tapi banyak orang memilih untuk bayar harga untuk tidak taatannya daripada untuk taat. Nah, itu harga yang sangat mahal ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bulani Inawati. Iman Abraham kalau di zaman sekarang mungkin akan dianggap sebagai kebodohan daripada ketaatan. Karena terkadang ketika kita taat melakukan perintahnya yang penuh risiko dibilang bodoh oleh banyak orang. Gimana itu, Bu? Gimana itu, Bu? Oke, apakah kita mau melihat versinya orang atau versinya Tuhan nih? Iya. Ya, gimana menurut Rode? Kalau kita mengikut apa iman Abraham, betulkah kita dianggap bodoh? Zaman sekarang loh ya, bukan zaman dulu. Kalau orang berkata mungkin bodoh karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dunia lakukan. Kalau kita bertindak sesuatu kan harusnya sudah ada buahnya terlihat jelas, kayak orang bekerja ada yang dilihat hasilnya seperti itu. Sedangkan ini dia tidak melihat apa yang menjadi janjinya Tuhan pada saat itu, tapi kan Tuhan sudah meyakinkan Abraham berulang-ulang kali. Makanya kalau kita ingin ikut dengan kemauannya Tuhan, kita akan belajar untuk taat, dan di dalam hati pun Tuhan akan berikan keyakinan walaupun nampaknya bodoh gitu ya bagi manusia. Tetapi kan ketika kita semakin mengalaminya, kita semakin yakin ternyata Allah kita itu Allah yang penuh janjinya itu benar, dia Allah yang setia, dia Allah yang baik. Tidak seperti dunia yang tunjukkan seperti itu. Dia Allah yang konsisten juga. Kalau Rizky gimana? Kalau kamu tadi taat, bahkan kalau Tuhan membunuh mimpi-mimpi saya gitu, saya tetap akan taat. Mungkin orang lain akan berkata bodoh nggak? Ya, mungkin orang lain akan berkata bodoh. Terus mungkin dari kesaksian saya juga, kalau taat pada Tuhan itu sering dikatakan gini, kan kita belum tahu akan yang dijanjikan Tuhan. Betul kata Kak Rode tadi. Mungkin seseorang lingkup sekitar saya mungkin dari itu akan berkata kamu itu terlalu idealis seperti itu juga. Namun juga nggak apa-apa, kan Tuhan sendiri berkata bukan kamu yang menolak dunia, tapi dunia yang menolak kamu. Mungkin
dari respon orang-orang dunia ya seperti itu, menolak kita, mengejek kita. Namun kita yakin dan percaya Tuhan nggak seperti itu. Dan nyata itu Ya, Tuhan memelihara kita. ya, betul. Balik lagi ke menurut saya Ibu Lani, balik lagi ke hubungan kita dengan Tuhan ya. Kenapa Abraham mau melakukan hal yang sangat bodoh di dalam pandangan manusia? Karena dia kenal Tuhannya, dia kenal Allahnya, dia kenal dia secara pribadi, dia menyaksikan dan dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Kalau orang yang bodoh itu pasti belum pernah mengalami Tuhan. Ya. Ya, pantas saja dia mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan dan Tuhan merintahkan kita untuk mentaati sesuatu yang mungkin secara manusia tidak masuk akal, saya kira tergantung kita mengenal Tuhan tidak. Kalau saya tidak percaya kepada Tuhan, ya saya anggap ngapain saya ikut-ikut apa yang Tuhan ngomong gitu ya. Tetapi kalau saya tahu siapa dia yang sudah memberikan hidupnya bagi saya, dia yang mau mati bagi saya, dia yang mau menyelamatkan saya dari kebinasaan kekal yang seharusnya saya terima, saya akan melakukan apa saja. Dan kalaupun itu dianggap bodoh oleh manusia, mereka mungkin bukan orang-orang yang diselamatkan. Tetapi kalau saya yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, apapun saya akan berikan kepada Tuhan. Karena seharusnya saya sudah mati. Hidup saya sebenarnya sudah tidak berharga. Saya seharusnya tidak menjadi siapa-siapa gitu ya. Tetapi Tuhan angkat dan Tuhan hidupkan dan Tuhan mengangkat saya menjadi anaknya, itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Bahkan dia memberikan hidup kekal. Dan saya akan bersama dengan dia. Nah, bagi saya mah itu, wah, apapun yang lain saya akan korbankan gitu untuk mendapatkan itu gitu ya. Jadi bulan ini tergantung pengenalan kita dengan Allah dan bagaimana kita mengalami Allah di dalam hidup kita. Ya. Gimana nih Roma? Waktunya udah habis nih. Iya. Waktunya sudah habis teman-teman, tapi sepertinya kita sangat banyak belajar ya pada malam hari ini, khususnya dari kisah Abraham dan juga dengan Tuhan sendiri, banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, adakah teman yang request join malam hari ini? Sepertinya sudah pergi. Oh, sudah pergi. Tidak ada ya. Oke. Ya, jadi malam hari ini terima kasih ya kepada Rizky dan juga Kak Rode yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Dan saya sendiri tentunya juga belajar di masa sekarang, di masa modern ini ketaatan itu sangat mahal harganya gitu. Dan kalau kita melihat dari Kejadian 22 ini betapa Abraham sangat mengenal Allah sehingga dia tetap taat melakukan perintah atau dorongan Allah kepada Abraham itu. Dan saya sendiri belajar tentang sifat Allah lagi di sini. Tuhan itu udah tahu banget gitu kita akan taat atau kita nggak taat gitu. Nah sekarang pilihan di tangan kita itu seharusnya taat kepada Tuhan, apalagi kita dipanggil sudah percaya gitu. Nah tapi banyak kali sering orang bayar harga untuk tidak taat. Saya pernah dapat renungan ini dan di situ saya merenungkan banyak hal terkait ketaatan gitu. Dan malam hari ini diingatkan lagi gitu betapa kita harus taat di hadapan Tuhan karena Tuhan menuntut setiap pertanggungjawaban kita apalagi kita sudah percaya kepada Tuhan. Ya, bersyukur teman-teman. Ya, terima kasih kita malam hari ini sudah belajar dari Rizky bagaimana Abraham mengenal Allah sehingga dia mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan tanpa banyak omong gitu ya. Tetapi dia menjalankan apa yang Tuhan inginkan karena Abraham tahu hidupnya ada di dalam tangan Tuhan dan pengenalan dia kepada Tuhan adalah segalanya dan dialah yang menjadi utama dibandingkan semua yang lain termasuk anaknya yang paling disayangi semata wayang tadi Rizky bilang ya bahkan untuk dia pun dia rela kehilangan asal dia tidak kehilangan Allah gitu ya dengan ketaatan dia kepada Allah. Dari Roda juga kita malam hari ini belajar bagaimana Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan juga yang akan memenuhi janji dia, bahkan melimpahi kita dengan berkat-berkat yang luar biasa yang dari Tuhan. Mungkin bukan hanya berkat materi, tetapi berkat rohani yang kita terima. Dan ketika Tuhan menjadikan kita anak-anak yang percaya, maka kita sudah menjadi anak-anak Abraham. Satu dari berapa ya jutaan?
mungkin lebih ya, dari miliaran orang manusia yang sudah percaya pada Tuhan, yang bahkan yang sudah mati martir, yang sudah mati dulu-dulu gitu ya. Kita adalah salah satu dari butiran pasir yang begitu banyak, dan salah satu dari bintang di angkasa, dan kita adalah anak-anak Abraham yang digambarkan Tuhan sebagai bintang dan pasir di laut ya. Ya, terima kasih banyak untuk Rizky dan Rode, sehingga kita malam hari ini bisa belajar banyak. Dan saya sendiri secara pribadi, saya merasa apa yang saya pelajari bukan tentang Abraham sih kalau saya ya, tapi belajar tentang bagaimana Tuhan begitu luar biasa gitu. Karena dalam banyak hal Abraham juga melakukan kesalahan ya, bahkan di Mesir kemarin dulu dia sudah melakukan kesalahan. Tetapi yang saya lihat Tuhan begitu maha pengasih. Ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam kesalahan, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ketika kita bertobat, Tuhan selalu akan mengembalikan kita. Dia tidak mahal, tetapi dia murah hati untuk menerima kita kembali. Jadi satu hal yang saya belajar, Abraham sebelumnya juga melakukan beberapa kesalahan, tetapi Tuhan tidak mengingat itu, karena Abraham selalu kembali kepada Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tengah kelemahan-kelemahan dia. Jadi saya belajar tentang Tuhan yang begitu maha kasih dan mengasihi Abraham seperti dia mengasihi kita semua yang taat pada dia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yulia untuk kesimpulannya, dan sekali lagi terima kasih untuk Rizky, Kak Rode, dan teman-teman Rizky yang sudah bergabung, teman-teman Kak Rode yang sudah bergabung, dan seluruh sahabat Sabda yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Kita akan bertemu lagi minggu depan dan kita akan tutup dalam doa. Iya, saya minta kesediaan Rizky ya menutup dalam doa. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas perkenan-Mu yang mulia bagi kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, acara PA online hari ini dapat berjalan lancar. Tuhan, kiranya PA online hari ini dapat memberi dampak bagi kami di sekitar kami, maupun orang-orang yang di luar Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menutup PA online hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sampai berjumpa. Salam Ayo PA. Ya, salam Salam Ayo Ayo PA. PA. Sampai berjumpa minggu depan. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa minggu depan kita akan ketemu kembali di jam yang sama 19.30 atau setengah Bulan 8 yang lain tapi. Iya, kita besok udah masuk Oktober ya, minggu depannya tanggal 3 Oktober kita akan bertemu kembali, dan untuk PA kembali bersama dengan guest kita lainnya. Nanti silakan teman-teman ajak teman-temannya sebanyak mungkin juga, bagikan brosurnya, bagikan undangannya, dan juga notifikasinya aktifkan supaya tidak ketinggalan atau kelewatan jamnya. Dan minggu depan kita akan bertemu untuk membahas Nehemia pasal 1. Nah, sudah pernah membaca kisah tentang Nehemia? Minggu depan kita akan membahasnya bersama-sama.